Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Basis Data Modul 2. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus pertama, di mana peminjaman barang di lab. Kita masuk ke dalam soalnya saja. Di sini terdapat entity dan atribut. Yang pertama, nama entity lab, termasuk ke dalam kategori benda nyata, dan atribut ID lab, nama lab, dan deskripsi. Nah, di sini kenapa lab termasuk ke dalam kategori benda nyata? Dikarenakan lab ini termasuk tempat untuk dilakukannya sebuah peristiwa peminjaman benda atau barang. Nah, selanjutnya masuk dalam kedua, kepala lab. Nah, termasuk dalam kategori abstrak, di mana atributnya yaitu NIP, nama, kontak. Nah, kenapa disebut abstrak? Nah, karena kan kepala lab ini sudah ada ataupun sudah melakukan pemilihan terhadap kepala lab tersebut. Selanjutnya ada barang, dimasukkan ke dalam kategori benda nyata, atribut, ID barang, nama, dan kondisi barang. Selanjutnya ada UKM, kategori abstrak, atributnya ID UKM dan nama UKM. Dan yang kelima, kegiatan, termasuk kategori peristiwa, atribut, ID kegiatan, nama, tanggal, tempat, dan waktu. Nah, kenapa di sini peristiwa termasuk kegiatan termasuk ke dalam kategori peristiwa? Dikarenakan kegiatan ini adalah suatu peristiwa yang dilakukan untuk peminjaman barang. Masuk ke dalam nomor 6. Nama entiti peminjaman termasuk dalam kategori peristiwa, terdiri atribut, ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan kondisi peminjaman. Nah, ketujuh, anggota UKM, kategori abstrak, atribut, ID anggota, nama, NIM. Dan yang kedelapan, nama entiti asisten, kategori abstrak, atribut, ID asisten, NIM, nama. Dan yang terakhir, kesembilan, nama entiti jenis, kategori abstrak, atribut, ID, jenis, dan jenis. Nah, di sini terdapat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Contoh satu, nama entity kepala lab, atribut alamat. Nah, kenapa alamat termasuk atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity? Dikarenakan alamat ini kalau seumpama dimasukkan akan terjadi multi value. Dan juga alamat ini juga tidak termasuk hal yang terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam atribut. Lanjut, menentukan UID. Nah, pertama, terdapat entity laboratorium, daftar UID-nya ID lab, dan artificial. Kenapa artificial? Karena ID lab ini sendiri dibuat dan tidak langsung muncul seperti natural dan termasuk ke dalam primary. Nah, yang kedua, kepala laboratorium, daftar UID NIP, termasuk natural. Nah, ini jadi tadi bedanya sama artificial, kalau natural ini sudah ada, maksudnya sudah disediakan oleh universitas. Jadi tidak usah untuk membuat lagi. Termasuk ke dalam primary. Selanjutnya, barang, daftar UID ID barang, termasuk artificial dan primary. Dan sampai ke nomor 6, peminjaman, ID peminjaman, artificial, dan termasuk primary. Nah, nomor 7, entity anggota UKM, daftar UID, ID anggota, dan NIM. Nah, di sini kenapa ada dua, dan juga artificial dan natural, dan primary secondary, dikarenakan kalau ID anggota itu dibuat dan selalu ID-nya satu, tidak bisa double. Nah, jika NIM cuma satu, tapi jika kalau ada seumpama contoh namanya ada yang sama, contoh Salsabila dan Salsabila Retno. Nah, itu kan berbeda. Jadi termasuk natural dan secondary. Selanjutnya masuk ke dalam entity asisten, di mana daftar UID-nya ada dua juga, ID asisten dan NIM, termasuk artificial dan natural, primary dan secondary.
Nah, dan yang terakhir jenis, terdapat UID, ID jenis, dan artificial, dan tergolong primary. Lanjut ke dalam relation antar entity. Nah, di sini terdapat tabel yang berwarna merah itu tidak berelasi, dan yang warna biru berelasi, dan yang warna putih tidak berelasi juga. Nah, jadi apa bedanya warna merah dan warna putih? Di sini jika warna merah tidak berelasi, namun dikarenakan suatu yang agar tidak terjadinya double atau tidak terjadinya data ganda. Nah, kita masuk ke dalam relasi kepala lab dan lab. Nah, di sini kepala lab bertanggung jawab atas lab yang diberikan, dan juga lab uh, menjadi bawahannya kepala lab. Nah, masuk ke dalam relasi antara barang dan lab. Nah, di sini barang juga termasuk peminjaman barang di suatu lab, dan lab juga harus bertanggung jawab dalam barang tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam peminjaman dan lab. Peminjaman ini, lab harus memerlukan sebuah data dari peminjaman tersebut. Dan asisten berrelasi juga dengan lab, dikarenakan asisten ini sebagai penanggung jawab atas peminjaman barang di sebuah lab tersebut. Nah, selanjutnya asisten berrelasi dengan kepala lab, karena asisten ini seperti lab tadi berrelasi juga dengan kepala lab, dikarenakan asisten termasuk bawahan dari kepala lab, jadi saling berrelasi juga. Nah, lanjut ke dalam peminjaman dan barang juga berrelasi, dikarenakan suatu pinjaman barang itu akan terjadi pada peminjaman barang yang akan dicatat ataupun didata oleh barang-barangnya apa. Nah, masuk dalam jenis barang. Nah, di sini di suatu lab itu terdapat beberapa jenis barang. Contohnya seperti mouse, keyboard, CPU, dan lain-lainnya. Nah, di sini kegiatan juga berrelasi dengan UKM. Nah, di suatu UKM tersebut, jika ada suatu kegiatan yaitu peminjaman barang akan didata oleh UKM sendiri. Dan juga anggota UKM berrelasi dengan UKM jika meminjam barang ataupun meminjam data yang terjadi dalam UKM ini, anggota UKM bertanggung jawab atas semua barang yang dipinjam oleh anggota UKM. Selanjutnya masuk ke dalam peminjaman kegiatan dan peminjaman berrelasi dengan kegiatan. Jadi peminjaman itu pasti ada kegiatannya dan juga dicatat oleh kegiatan tersebut. Dan juga anggota UKM berrelasi dengan peminjaman, karena anggota UKM akan meminjam suatu barang dan didata oleh peminjaman. Nah, asisten ini juga berrelasi dengan peminjaman, di mana asisten ini sendiri berkontribusi ataupun bertanggung jawab atas peminjaman barang tersebut. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus kedua. Kita langsung masuk ke dalam soalnya saja. Entity dan atribut. Di sini pertama terdapat nama entity transaksi, masuk ke dalam kategori peristiwa, dan ciri-ciri atributnya yaitu nomor faktur, tanggal, dan kuantum. Nah, di sini kenapa transaksi masuk ke dalam kategori peristiwa? Karena transaksi sendiri ini termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadinya pembelian ataupun penjualan dari pembeli dan penjual. Kedua, nama entity part termasuk dalam kategori benda nyata. Ciri-ciri atributnya yaitu kode part, nama part, harga, stok, dan diskon. Nah, di sini kenapa part masuk ke dalam kategori benda nyata? Namanya part itu kan barang ya. Nah, jadi itu barang termasuk benda nyata yang terdiri dari kode, nama, harga, stok, dan diskon. Nah, yang ketiga, nama entity mekanik
masuk ke dalam kategori abstrak. Nah, kenapa disebut abstrak? Karena mekanik ini yang melakukan ataupun yang memperbaiki sebuah kendaraan dan ciri-ciri atributnya ID mekanik, nama, dan nomor telepon. Nah, masuk ke dalam 4, nama entity service, kategori abstrak, ciri-ciri atribut, kode service, jenis service, harga, dan diskon. Yang kelima, nama entity bengkel, kategori benda nyata, atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat telepon. Nah, di sini juga bengkel termasuk ke dalam kategori benda nyata karena suatu tempat yang dilakukan oleh semuanya. Nah, masuk ke dalam nomor 6, nama entity kendaraan, kategori benda nyata, ciri-ciri atributnya, nomor polisi, nama pemilik merek, warna, dan tahun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nama entity kasir, termasuk ke dalam kategori abstrak, atributnya ID kasir, nama kasir, dan telepon. Nah, di sini juga terdapat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada. Contohnya nomor 1, nama entity kendaraan, atribut, kondisi kendaraan, dan juga tipe kendaraan. Nah, kenapa kondisi kendaraan dan tipe kendaraan termasuk atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity? Dikarenakan kondisi kendaraan dan tipe kendaraan juga multi-value dan juga tidak terlalu berpengaruh ya, ataupun signifikan untuk dimasukkan ke dalam entity. Saja menentukan UID. Pertama, nama entity transaksi, daftar UID-nya nomor faktur. Di sini terdapat artificial. Nah, kenapa artificial? Dikarenakan nomor faktur ini dibuat di bengkelnya sendiri, bukan natural. Nah, dan juga masuk ke dalam primary. Dan yang kedua, nama entity part, daftar UID kode part. Nah, di sini kenapa natural? Karena kode part tersebut sudah diciptakan ataupun tidak dari bengkel tersebut tidak perlu menciptakan kode part lagi karena sudah diciptakan oleh pabriknya sendiri dan masuk ke dalam primary. Dan yang ketiga, mekanik, ID mekanik termasuk artificial dan primary. Sampai ke 5, nama entity bengkel, daftar UID, ID bengkel, dan telepon. Nah, ini kenapa 2? Dikarenakan ID bengkel sendiri termasuk artificial dan juga primary. Dan telepon termasuk natural dan secondary. Dan juga karena kan telepon tidak sudah diciptakan ya. Dan juga tetapi mekaniknya ini termasuk secondary. Selanjutnya masuk ke dalam entity kendaraan, daftar UID, nomor polisi, termasuk natural dan primary. Dan yang terakhir ketujuh, kasir, daftar UID, ID kasir, artificial, dan telepon natural, termasuk primary dan secondary. Di sini terdapat relation antar entity, di mana seperti yang di kasus pertama tadi, yang berwarna merah tidak berelasi, yang warna biru berelasi, dan yang warna putih tidak berelasi. Tapi bedanya warna merah ini tidak berelasi agar tidak muncul data ganda. Nah, di sini transaksi berelasi dengan part. Karena sebuah part itu akan transaksi membutuhkan data-data dari sebuah part. Dan juga mekanik, jika mekanik sudah melakukan tugasnya, maka akan terjadinya transaksi. Dan juga service, jika service sudah selesai, akan berlanjut ke dalam transaksi. Dan bengkel juga berrelasi dengan transaksi dikarenakan jika bengkel adalah suatu tempat atau peristiwa yang terjadi. Dan juga transaksi berrelasi dengan kendaraan dan juga kasir. Nah, di sini part berrelasi dengan kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan itu di dalamnya terdapat beragam atau jenis-jenis part. Nah, selanjutnya bengkel berrelasi dengan mekanik dikarenakan di dalam bengkel tersebut terdapat beberapa mekanik yang akan memperbaiki ataupun mencoba kendaraan tersebut dan juga kendaraan berrelasi dengan mekanik. Nah, selanjutnya servis juga berkaitan dengan berrelasi dengan kendaraan dikarenakan kendaraan juga
terdapat di bengkel tersebut eee, akan ber menservisnya lanjut ke dalam bengkel dan berrelasi dengan kendaraan. Bengkel ini sendiri, di dalamnya terdapat beberapa jenis kendaraan dan juga untuk diperbaiki. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya selaku Ariel Kurniawan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.